adminnya nggak bisa masuk kalau admin DK, susah masuk kalau di Arba'in ini. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل وأزل أو زل أو أظلم أو أظلم وجهل يجهل علي. ربي زدني علما وسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ikhwataddin hafizakumullah, saudaraku, ibu-ibu, bapak-bapak, hafizakumullah yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan rasa syukur yang mendalam, terus-menerus kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini yang telah begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita, yang begitu besar menurunkan karunia-Nya, yang kita tak sanggup berhitung dengan nikmatnya yang luar biasa, yang Allah karuniakan kepada kita. Yang bisa kita lakukan terhadap nikmatnya adalah selalu bersyukur. Minimal wujud syukur di setiap helaan nafas, tidak lepas untuk selalu mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam dan salawat kita kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, ibu-ibu, bapak-bapak, hafizakumullah, alhamdulillah kita masih diberi kekuatan untuk bisa menggerakkan jari jemari kita untuk menekan tombol-tombol di laptop kita, di komputer kita, di gadget kita untuk mengikuti kajian ini, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi amal soleh kita yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Azza wa Jalla Jalaluhu, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi wasilah media yang luar biasa untuk bisa menggapai kemudahan-kemudahan yang Allah janjikan dari amal saleh yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku ikhwataddin hafizakumullah, ini nanti bisa dievaluasi lagi Pak Lurah ya. Pagi apakah efektif gitu, teman-teman bisa hadir gitu kan ya. Karena kalau memang nggak efektif ya saya sih bisa dikembalikan lagi ke malam hari gitu kan ya. Supaya benar-benar ngajinya ini bisa tetap istiqomah. Ya. Tapi kalau kemudian pagi hari itu efektif, yang hadir itu kan kita kehadiran itu 20, 21, 20, 21 ya. Kalau tahu banyak yang nggak hadir itu angka 19 gitu kan ya. Nah, ini pagi hari ini di angka 9 yang hadir partisipannya. Ini perlu dievaluasi lagi, apakah tetap di switch ke pagi gitu kan ya. Mungkin kalau pagi masih banyak acara, mantenan itu banyak pagi dan lain sebagainya gitu kan ya. Itu perlu dievaluasi lagi nanti Pak Lurah pekan sampai pekan ke depan ini. Kebetulan juga di Ahad pertama itu saya sudah ada rutin pagi itu kan ya, sekitar jam 8 sampai jam 11 gitu. Atau jam 9 sampai dengan jam 11 itu kan. Artinya kalau toh pagi seperti saya tadi bilang, sekalian ajak pagi itu kalau memang di switch ke pagi, misalnya jam 7, jam setengah 8 gitu kan ya, jam setengah 9, jam 9 kita sudah kelar misalnya begitu. Nah, itu mungkin bisa lah saya yang minggu pertama itu bisa saya agak lambatin gitu kan untuk kehadirannya. Tapi kalau ternyata nggak efektif pagi, ya perlu Pak Lurah, perlu dievaluasi ya. Perlu dievaluasi. Ya memang ngantuk itu, kalau orang bersama Al-Quran itu pasti ngantuk Pak Lurah. Itu nggak hanya malam, pagi juga kalau sama Al-Quran itu ngantuk. Memang begitu tuh godaannya, memang harus dilawan, gitu kan. Apalagi via Zoom, ketemu habis gurunya bertatap muka kok ngantuk-ngantuk, apalagi ngelihat layar, ya tambah ngantuk lagi lah kan begitu.
Jadi ngapunten Pak Lurah, menurut saya alasan ngantuk nggak bisa gitu kan. Jadi harus ya memang ngantuk itu nih wayang ngantuk ya wayang ngaji itu mesti ngantuk. Di mana-mana wayang ngaji apalagi Zoom, nggak hanya pagi apalagi malam kan begitu kan ya. Oke, nanti bisa dievaluasi lagi Pak Lurah sama Bu Lurah ya gimana enaknya. Tapi usul saya kalau memang nggak efektif ya lebih baik ya kembali ke malam aja. Oke, ini hadis yang ke-28. Saudaraku, ikhwatadina fizakumullah dari kitab Al-Arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahumullah. Al-haditsu tsaminu wal isrun, hadis yang ke-28. Dikasih judul oleh Al-Wafi dalam kitab Al-Wafi syarah dari Dr. Mustafa Dib Al-Bugha itu dengan luzumus sunnah wa jatinabul bid'ah, yaitu menetapkan diri untuk berjalan di jalan sunnahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa jatinabul bid'ah, dan menjauhi hal-hal yang berkaitan dengan bid'ah yang tercela. Nah, hadisnya ini lumayan, sebenarnya tidak terlalu panjang sih hadisnya ini, tetapi kemarin saya ke Mbak Maya, saya WA, temanya itu ada istilah bagian yang pertama, ya kan, yang hadis ke-28 bagian yang pertama. Karena saya melihat ini sekitar ada 3 topik terkait dengan hadis yang ke-28 ini yang akan kita coba bahas ini kan ya. Dan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, inayah kepada saya untuk bisa memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya kepada antum semua. Wa bihi ilaihi qala haddatsana an Abi Najih Al-Iryad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan wajilat minhal qulub wa darafat minhal uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'idatu muwaddi'in fausina qala usikum bitaqwallahi azza wa jalla jalaluh azza wa jalla was-sam'i wat-ta'ati wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'is minkum fasayarah tilafan katsira fa 'alaikum bis sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajidi wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Dari Abi Najih, jadi riwayat dari kitab ini Arba'in An-Nawawi nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Riwayat dari Abi Najih Al-Iryad bin Sariyah. Abu Najih Al-Iryad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala. Beliau berkata, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menasihati kami mau'idatan dengan sebuah nasihat, wajilat minhul qulub, yang dengan nasihat Rasulullah ini bergetarlah hati kami semua itu. Wadrafat minhal uyun, berurai air mata. Nabi itu Masya Allah ya, kalau memberikan tausiah, bergetar nih hati orang yang mendengarkan. Jangankan mendengar tausiahnya Kanjeng Nabi ya, bergetar hati. Melihat Nabi saja udah bergetar mah hati dia. Coba ibu bapak bayangin kalau Nabi misalnya yang ngasih tausiah itu kan ya. Ya jangankan hati bergetar tuh dengan tausiahnya. Melihat saja nih kita tak mampu. Kita tak mampu. Sahabat-sahabat tuh kalau mendengarkan pengajian Nabi Muhammad SAW itu ka'annaka fi ru'usihim at-tayr, itu seolah-olah di kepala mereka itu ada burung. Jadi dingklu banget gitu kan, tenang gitu kan ya. Sama dengan jamaah saya kalau dengarkan pengajian saya, dingklu kabeh, tenang gitu, tapi turu maksudnya. Bukan dingklu tenang mendengarkan, tapi dingklu tenang turu gitu kan. Jadi kalau sampai sekaliber Sayyidina Umar bin Khattab itu ketika mendengarkan pengajiannya siapa? Rasulullah itu dingkluk itu. Tenang. Masya Allah. Kalau dengan saya juga dingkluk tenang tapi ada suara. Wah, turu itu Masya Allah. Tapi gitu tuh kalau ada orang ngaji tidur itu nikmat berarti ngajinya itu. Berarti ngajinya itu berhasil.
bisa membuat orang menjadi tenang, fly, sampai tertidur. Bayangkan itu kan ya. Ada orang susah tidur, akhirnya ikut ngaji itu bisa tidur. Bayangkan, jadi ngaji itu sebagai obat tidur. Masya Allah, luar biasa. Jadi itu ikhwatadina fidakumullah ni wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan wajilat minhal qulub wa darafat minhal uyun. Jadi Nabi itu kalau memberikan pengajian itu Masya Allah menggetarkan hati, ya kan, orang yang mendengar. Wa darafatil uyun minha wa darafat minhal uyun, berurai air mata itu, Masya Allah, berurai air mata, nangis. Saya dulu punya guru ya ketika saya SMA, dokter ya, ibu bapak ya, namanya Kiai Haji Yasin, itu dari Pandaan, dari Pasuruan, ngapunten. Beliau dan saya itu datang ngajinya itu datang ke Pasuruan. Jadi SMA itu saya tiap pekan itu mesti ke Pasuruan, hanya ingin mendengarkan pengajian beliau. Beliau orator ulung, dan yang buat saya kagum sama beliau itu kalau ngisi pengajian itu mesti ya, kalau lagi saya lihat tuh wajah orang-orang yang mendengarkan itu, kalau menceritakan tentang hal yang menggembirakan, itu gembira gitu. Dan ketika menceritakan hal-hal yang menyedihkan, itu nangis semua. Nangis. Luar biasa. Beliau keponakan Mbah Hamid Pasuruan. Ya Yasin ini keponakan Mbah Hamid Pasuruan. Jadi memang Rasulullah itu dalam memberikan tausiah itu menyentuh hati. Kan. Dalam memberikan tausiah itu membuat orang-orang yang mendengarkan itu hanyut baper gitu kan, baper. Kalau orang sekarang kan tausiah itu yang penting lucu gitu kan. Yang penting lucu. Ibu-ibu ditakoi, "Bu, dari mana?" "Dari pengajian, Pak Ustadz." "Oh, pengajian di mana?" "Di masjid tadi subuh." "Gimana, Bu?" "Enggak tahu, Pak Ustadz, saya tertidur." Nah, itu ada kemungkinan pertama itu. Atau yang kedua, lucu Pak Ustadz, lucu. Jadi bukan isinya. Isinya apa gak dijelasin ketika ditanya, lucu maksudnya gimana Bu? Isinya bagus. Pokoknya lucu Pak Ustadz dari awal sampai akhir guyu terus. Ya. Jadi kayak ndelok pelawak ini, ndelok Ustadz itu ndelok pelawak. Itu qatadina fidakumullah ya. Memang macam-macam lah audiens. Nanti akan dijelaskan. Ini topiknya memang ada 3 topik ini. Makanya saya bilang ini adalah masih bagian yang pertama. Oke. Fakulna, maka kami berkata kepada Rasulullah Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, ka'anha mau'idatum muwaddi'in." Ya Rasulullah, penjelasan jenengan, tausiah jenengan itu seolah-olah ini tausiah yang terakhir ya Rasulullah. Seolah-olah ini adalah tausiah yang terakhir ya Rasulullah. Fausina, wasiatkan kepada kami, kasih tausiah lagi ya Rasulullah untuk kami ya Rasulullah. Qala, jaluk nambah lagi gitu ya, jaluk nambah lagi. Hebat enggak ya? Jadi kalau orang-orang sekarang itu kalau dengerin tausiah cepat-cepat selesai usra kagak mari-mari. Posisi duduk sudah berubah berkali-kali. Ada mungkin 10 kali. Tausiahnya baru berjalan 10 menit, posisi duduk sudah berubah 10 kali itu. Bayangkan. Kalau sahabat Nabi itu malah minta kepingin nambah itu. Fausina, ini seolah-olah tausiah terakhir ya Rasulullah. Fausina ya Rasulullah, lanjutin ya Rasulullah, tambah lagi ya Rasulullah. Qala, maka Nabi menjawab, inilah lanjutan ini yang kemudian dijelaskan oleh Abu Najih Al-Iryad bin Sariyah ini kan ya, radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mendengarkan tausiah ini. Apa isi tausiah yang justru menjadi tambahan tausiah itu? Rasulullah berkata, "Usikum bitaqwallah azza wa jalla was-sam'i wat-tha'ah." Aku berwasiat kepada kalian untuk selalu bittaqwallah, bertakwa kepada Allah azza wa jalla yang maha agung dan maha mulia, was-sam'i, dan aku berwasiat supaya was-sam'i wat-tha'ah, selalu mendengar dan taat kepada pimpinan. Nanti saya jelasin, ini topik kedua ini. Wa in ta'ammara 'alaikum abdun, meskipun yang memimpin kalian itu adalah seorang hamba sahaya. Taat kepada pemimpin itu meskipun adalah seorang hamba sahaya, itu suatu keharusan di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Meskipun jenengan nggak setuju sama
Pak Jokowi misalnya, nggak ikut milih dengan Pak Jokowi misal gitu kan, ini presiden ya kan, tetap ya itu adalah presiden kita itu kan begitu kan, presiden kita ya. Jadi meskipun yang memimpin kata Rasulullah itu wa in ta'ammaru alaikum abdun, seorang hamba sahaya ya, kalau itu sudah diangkat jadi pemimpin ya harus sam'ah wa ta'ah, harus didengar dan ditaatin ya. Kecuali mengajak kepada maksiat itu kan ya, la sam'ah wala ta'ah fi maksiatil khaliq. Tidak ada mendengar, tidak ada ketaatan kepada fi maksiatil khaliq, yaitu kepada durhaka kepada pencipta. Jadi mengajak untuk durhaka kepada pencipta itu sudah enggak boleh. Enggak ada lagi taat kepada siapapun. Oke. Fa innahu lanjutan. Fa innahu man ya'is minkum, fa innahu sesungguhnya man ya'is barang siapa yang hidup ai mim ba'di setelah aku nanti, hidup setelah aku di antara kalian, fasayarah ikhtilafan katsira. Maka orang yang hidup setelah aku akan melihat terjadinya banyak perbedaan pendapat, ya enggak? Banyak perbedaan pendapat. Sekarang aja banyak perbedaan pendapat antara vaksin enggak vaksin kan gitu kan. Masih debat ya ibu-ibu, Pak, para dokter ya. Bahkan di antara dokter sendiri ada yang enggak mau vaksin itu. Tentu saja ada yang nggak mau vaksin. Oh, termasuk Dr. Fadori yang nggak mau ya. Ada yang mau vaksin. Ya, itu kan pilihan ya. Saya sudah buat tanya jawab di Dar Al-Kais. Itu hukumnya mubah itu. Jadi pilihan. Pilihan saja. Ya mau vaksin silakan, mau enggak silakan. Waalaikum bisunnati. Saya bacakan dulu ya, nanti baru saya akan perjelas kepada Anda kenapa saya sebut di bagian pertama. Karena memang temanya banyak. Waalaikum bisunnati, wajib bagi kalian mengikuti sunnahku, kata Rasulullah. Wajib kalian mengikuti sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnahnya khalifah-khalifah ar-rasyidin, khalifah-khalifah ar-rasyidin, yaitu khalifah yang mengikuti apa? Ketentuan al-haq, untuk ketentuan Allah Azza wa Jalla, al-mahdiyyin, khalifah yang selalu dibimbing dan diberi petunjuk sama Allah Rabbul Alamin. Siapa saja nanti akan kita jelaskan. Abdu 'alaiha bin nawajid. Gigit yang namanya sunnah-sunnah itu, baik sunnahnya Rasulullah, sunnahnya para khalifah itu, gigit 'alaiha bin nawajid dengan gigi gigit dengan kuat. Jadi jangan sampai lepas, maksudnya begitu. Berpegang teguh dengan sunnah itu seperti Anda menggigit sesuatu yang nggak mau lepas. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Wajib kalian meninggalkan wa muhdatsatil umur, hal-hal yang berkaitan dengan bid'ah. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena setiap bid'ah itu adalah sesat. Rawahu Abu Daud, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, wa Tirmizi, dan Imam At-Tirmizi. Wa qala, dan berkata Imam At-Tirmizi, hadisun hasanun sahihun. Hadis ini adalah hadis hasan yang sahih. Ya, hadis ini enggak terlalu panjang dibanding beberapa hadis sebelumnya dari kitab Arba'in An-Nawawi ya. Hadis enggak terlalu panjang, ibu-ibu, bapak-bapak, para dokter hafizahumullah. Tetapi Pak, ini temanya banyak. Nah, yang pertama, mari kita coba lihat tema yang pertama apa? Tentang bagaimana menasihatin orang, bagaimana menjadi penceramah supaya ceramah itu diajeni di dalam wong kan begitu. Nah, ini itu yang pertama temanya. Ini nanti hari ini kita tuntasin mudah-mudahan kan begitu kan. Yang kedua tentang masalah takwa. Yang kedua tentang masalah tema takwa. Yang ketiga tentang masalah apa? Taat kepada penguasa. Gimana itu hukumnya dan kayak apa seharusnya sikap kita? Nah, itu nanti tema ketiga. Terus tema yang keempat itu terjadi perbedaan pendapat yang sangat kuat. Terus yang kelima nanti kita akan membahas tentang masalah bid'ah dan sunnah. Kan begitu kan ya. Jadi ada banyak tema ini, ada 5 tema. Mari kita coba lihat ibu-ibu, bapak-bapak, para dokter hafizahumullah, tema yang pertama di sini apa? Jadi Rasulullah itu kita bisa lihat sebagaimana tadi sudah saya jelasin, ngasih nasihat, ngasih tausiah, mau idah ya.
Yang ternyata mauidhahnya Kanjeng Nabi itu efeknya adalah wajilat qulubuna itu, atau wajilat minhal qulub. Wah, hati orang yang mendengar itu bergetar. Hanyut, baper banget tuh kalau mendengarin tausiah Nabi, ya kan? Bahkan wadarafat minhal uyun. Oh, air mata banyak berurai itu. Saudara. Nah, itu tausiahnya Nabi Muhammad SAW. Berarti tausiahnya Rasulullah Muhammad SAW, Masya Allah, saudaraku, itu bisa membuat efek yang luar biasa kepada pendengarnya. Membuat efek, ya, pengaruh yang sangat dahsyat kepada pendengar. Terhipnotis tuh. Jadi hipnotis itu benar adanya. Ya. Hipnotis itu benar. Nggak tahu ya, dalam dunia kedokteran itu ada ya terapi hipnotis itu. Mungkin ada dokter siapa? Yunita ya. Mbak Yunita mungkin. Itu apa namanya? Saya pernah ditawarin itu ikut kursus terapi hipnotis itu. Sebenarnya hipnotis itu ada. Jadi orang ceramah kemudian tiba-tiba terpukau sampai anggap-anggap itu apa? Mangap-mangap itu. Mangap, delok wong ceramah itu kan. Ada yang gitu itu ada tuh. Ada itu. Jadi itu namanya terhipnotis tuh, saudara. Tapi intinya kata Dr. Mustafa Dib Al-Bugha, sifatul mau'idah al-mu'assirah, yang namanya karakter sebuah mau'idah itu bisa al-mu'assirah, bisa punya pengaruh yang kuat kepada yang mendengar. Itu harus ada syaratnya, fiha syurutun. Itu ada syaratnya, ibu-ibu, Pak. Yang pertama, nih gimana supaya ini kan para dokter kan juga kadang memberikan materi ya kepada yang lain gitu kan ya. Kepada apa namanya, ya tentu sesuai dengan bidangnya jenengan kan gitu kan, kepada audiens. Memang ya saya ini hampir 2 tahun pakai apa namanya, pakai Zoom ini memang agak beda banget itu kan, beda banget. Kalau ketemu langsung tuh beda gitu. Karena saya kan termasuk yang nggak sependapat ya kalau gambar itu punya pengaruh gitu kan. Tapi kalau gambar bergerak, ada kemungkinan punya pengaruh. Kayak begini ini kan gambar bergerak gitu. Tapi kalau gambar itu kayak foto saja itu nggak berpengaruh gitu. Tapi pengaruh gambar bergerak ini masih kalah dengan face to face, berhadapan langsung. Kan dalam kajian para ulama ada istilah liqa. Tahu liqa ya? Liqa. Liqa itu bertemu, talaki. Jadi kayak misalnya Dr. Maya ikut tahsin di Al-Falah, sekarang Zoom ya, Dok ya, sekarang. Dulu kan talakian. Kan beda, coba perasaan kan beda. Ngaji Quran pakai Zoom sama ngaji Quran talakian itu ketemu langsung. Itu beda. Auranya beda, haibahnya beda. Jadi resonansi. Jadi kenapa ya Rasulullah itu kalau tausiah itu ya langsung apa namanya, dekat gitu dengan audiens yang dekat, dan sahabat-sahabat itu banyak mendekat melingkari Rasulullah. Kenapa? Resonansi itu semakin dekat dengan tubuh para murabbi, para kiai itu semakin kuat. Saudaraku, semakin kuat. Ya kalau kayak begini ini kan ada yang dari Jakarta itu kan ada. Efeknya ada. Saya bukan tidak menyatakan tidak ada efek ya. Efek ilmu gitu kan ya ada. Tapi efek aura itu masih terasa kurang kalau dibanding dengan liqa langsung. Kayak tadi itu ngaji Quran, tahsin Quran. Ya beda. Makanya tadi saya katakan, wong liqa aja lo bisa ngantuk kita ngaji. Ketemu sama guru lo bisa ngantuk. Apa mana ketemu ambil komputer. Oh ya, tambah gak karu-karuan. Ngantuk maksud saya begitu. Ada teman saya itu jamaah saya yang termasuk kontraktor markas ini itu selama Zoom nggak pernah ngaji. Saya tanya, kenapa nggak pernah bergabung Zoom? Lah iya Pak Ustadz, jenengan ngerti Pak Ustadz. Aku loh ngaji ambil jenengan
itu tatap muka aja esok turu kok Daniel nek pakai Zoom. Wis hilang Pak Ustaz, Daniel ngenteni offline aja. Akhirnya setelah offline dia baru datang ke sini dia. Setelah saya buka offline kan 2 kali ini, 1 kali kan baru saya buka. Kemarin saya buka offline dengan terbatas banget. Dengan terbatas. Karena sarannya Dr. Maij, hati-hati Pak Ustaz. Ya udah saya terbatas. Sebenarnya mau saya buka, saya lihat karena saya lihat mall itu kok ruame terus ngaji kok ya kalau saya ngaji kan waktu eman. Tapi ada yang ngingetin ya akhirnya ya sudah terbatas cuman 15 orang gitu, 15 orang. Itu aja yang daftar masih kepingin ngaji. Jadi saya sampai gini, ya Allah, mereka rindu gitu loh. Itu Dokter Makarim, siapa itu? Menteri Pendidikan? Siapa? Menteri Pendidikan, Mas Nadiem Makarim. Nadiem ya. Nah, itu katanya sekarang sudah terjadi apa yang namanya psikologi lost learning loss atau lost learning. Jadi semangat belajar anak-anak itu sudah mulai hilang, malah pakai daring terus. Jadi generasi 2 tahun ini ya harus dipush oleh orang tua ya, bermain orang tua untuk terus dampingin anak-anak kita kalau daring itu. Ini ikhwatuddin hidakumullah ya. Jadi pengaruh bertemu itu punya pengaruh yang luar biasa dalam dunia pendidikan. Tatap muka itu punya pengaruh yang luar biasa dalam dunia pendidikan. Karena tatap muka itu penting. Nah, cuman dalam kondisi sekarang nggak memungkinkan ya sudah. Gimana lagi? Karena lebih mengutamakan keselamatan jiwa kan ya, keselamatan fisik ya, ketimbang keselamatan yang lain begitu kan. Karena keselamatan yang lain bisa di cover, keselamatan jiwa susah untuk mengcovernya. Begitu tuh Ibu ya. Nah, sekarang bagaimana supaya nih karakter kata Dr. Dib Al-Bugho, Mustafa Dib Al-Bugho ya di kitab Al-Wafi ini sifatul mau'idah al-mu'assirah, di mana karakter mau'idah atau ceramah yang kira-kira bisa menyentuh hati gitu kan ya. Bisa apa namanya membuat orang yang mendengar itu kepingin mendengar gitu kan ya. Itu yang pertama adalah intiqaul maudhu. Intiqaul maudhu'i, yaitu pilihan tema yang tepat. Pilihan tema yang tepat. Memang ya, tema itu penting itu pun, Pak Dokter. Tema itu penting dalam memberi tausiah itu. Coba jenengan. Saya kan sekarang bermain di YouTube ya. Bermain di YouTube. Itu saya akhirnya tahu gitu loh, jadi belajar itu. Oh, ngasih judul itu jangan yang landai-landai. Ngasih judul tema itu jangan. Ngasih judul itu yang bombastis. YouTube saya itu yang banyak nonton itu urusan seks itu. Itu banyak nonton. Tapi urusan fikih ya nggak banyak yang nonton. Kalau urusan seks, kemarin saya pertama kali itu nyoba itu ada yang seks itu ada pertanyaan ya tentang masalah seks, hubungan seksual dalam Islam itu kayak apa. Itu yang nonton 1000 lebih itu. Dalam tempo hanya seminggu atau 2 minggu. Sampai mendapatkan apa? Istilahnya itu reward dari YouTube, reward ya, apresiasi dulu. Tapi ketika saya membahas, taruh kata membahas ini pas waktu bagaimana sholat bagi para dokter yang pakai APD itu kan sudah bahas juga di YouTube itu biasa-biasa saja. Tapi ketika temanya itu masalah kiamat, ledakan pertengahan Ramadan, itu saya bahas itu. Pandemi kemarin saya bahas. Tahun kemarin. Itu yang nonton itu ratusan itu, banyak yang nonton. Jadi tema itu penting tuh. Ibu-ibu, Pak Hafizahullah. Membuat pembatis itu dari sebuah tema itu penting. Itu ikhwatuddin juga. Coba buat tema yang misalnya bagaimana sekarang tema COVID misalnya. Menolak COVID dengan obat penemuan dokter Terawan, misal begitu. Ya kan lagi di antara para dokter sini kan terjadi perdebatan kan ya, ikhtilafan katsira tentang dokter Terawan. Apalagi dengan apa vaksin Nusantaranya itu kan ya. Waduh, nanti saya mau japri juga karena saya ingin menggali hukum fikihnya juga. Nanti saya mau tanya beberapa dokter di antara jenengan tentang gimana dokter Terawan. Tapi saudaraku ikhwatuddin hidakumullah, itu terjadi ketika itu dokter Terawan dijadikan salah satu tema misalnya dalam sebuah kajian, itu yang nonton banyak.
Jadi tema itu penting, bisa mempengaruhi orang. Ini ya. Jadi pilihan tema. Jadi jangan milih tema yang landai-landai, yang kira-kira itu tema itu yang akhirnya sudah biasa gitu kan ya. Itu nggak akan punya pengaruh yang luar biasa. Ini ikhwatuddin hafizakumullah ya. Ibu Bapak hafizakumullah, yang pertama itu tadi ya pilihan tema. Kemudian yang kedua, gimana supaya sebuah nasihat itu bisa diterima oleh audiens dengan bagus, yaitu apa? Penggunaan bahasa yang juga bagus. Al-balaghah fil mau'izah. Penggunaan bahasa yang baik. Wa idhum wa kullahum fi anfusihim qaulan baligha, dalam surat An-Nisa ayat 64 disebutkan oleh Allah, wa idhum, nasihati mereka, wa kullahum, dan katakan kepada mereka, fi anfusihim, terkait dengan jiwa mereka, qaulan baligha, dengan ucapan yang baligh, ucapan yang mengandung nilai bahasa yang membekas. Jadi bahasa itu penting, dengan bahasa itu penting. Masih ingat ya A.A. Gim itu kan ya, masih ingat ya A.A. Gim. Itu kan beliau sama Allah dikaruniain kecerdasan dalam penggunaan kata-kata bahasa. Lo bahasanya tuh, coba dengan dulu, zaman dulu ya, sampai sekarang kan melihat ceramahnya beliau itu kan ya terpukau gitu kan ya. Selalu ingin menunggu apa sih mau diungkap gitu. Karena memang penggunaan bahasanya bagus. Jadi para kiai, para ustadz itu penting penggunaan bahasa, penting penggunaan bahasa. Saya kenal sama ini kiainya putri saya ya, namanya Profesor Dr. Ahmad Kiai Haji Imam Mawardi. Nggak tahu kenapa satu saat beliau nelpon saya untuk menggantiin beliau ceramah di Banyuwangi. Saya bilang, Yai, saya belum bisa Yai, karena masih ada pengajian di Surabaya. Oh iya, enggak. Ternyata setelah saya lihat di YouTube, beliau itu ternyata sering tampil di YouTube juga ceramah di berbagai daerah, terutama di kalangan orang-orang Madura. Bahasanya bahasa Madura luar biasa. Nah, kemarin saya ketemu Yai, nanti kalau Yai badalin saya lagi, saya pasti nggak mau sudah. Kenapa? Audiennya bahasa Madura. Saya memang orang Madura Yai, tapi Madura kasar saya bilang begini. Yai Imam Mawardi ini kalau pakai bahasa Madura, enak dan mendengar enak. Penggunaan bahasa Madura juga bagus. Seperti itu, saudara ikhwati yang fidzaqullah. Jadi penggunaan bahasa itu penting dalam membuat pengaruh yang luar biasa kepada audiens. Yang ketiga, gimana supaya mau'idhah itu bisa benar-benar punya pengaruh? Ada mutatwil. Ini kata Dr. Mustafa Dib Al-Bukhari. Ojo suwe-suwe nih ceramah itu. Ceramah wis gak enak, suwe banget. Ya wis akhirnya tenang jamaahnya, tenang. Masih hilang kabeh. Turu kabeh. Ada mutatwil. Boleh panjang-panjang kata Rasulullah. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat disebutkan dari siapa ini di sini nggak disebutkan. Waqad kana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaksur khutbatahu wa mawa'idhahu wa la yutiluha bal kana yuballighu wa yujis. Fa fi sahih Muslim an Jabir bin Samrah radhiyallahu anhu, dari Samarah ya. Jabir bin Samarah qala kuntu usalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa kanat salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan. Saya pernah sholat bersama Nabi, kata Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Saya pernah sholat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakanat sholatuhu qasdan. Sholatnya Nabi itu biasa-biasa saja, enggak dowo. Wa khutbatuhu qasdan, dan khutbahnya Kanjeng Nabi itu juga tidak lama, sedang-sedang saja. Jadi ayo para penceramah khutbah ojo suwe-suwe. Kayak misalnya khutbah Idul Fitri itu ya. Ojo suwe-suwe Idul Fitri. Udah masa pandemi suwe luar biasa. Apa maneh wong nek salat Idul Fitri wis lapar to itu katanya. Ya suwe-suwe. Yang kemarin saya diundang khutbah Idul Fitri di tempatnya Dr. Muhdar ya. Hadir ya beliau ya sekarang. Enggak hadir beliau. Dr. Muhdar itu. Alhamdulillah beliau habis saya ceramah, beliau ngundang saya ke rumahnya untuk makan. Sop buntutnya itu mantap itu, luar biasa itu. Biasanya opor ayam, ini sop buntut. Luar biasa. Jadi ikhwatuddin fillah, enggak usah lama-lama, apalagi orang punya banyak kebutuhan.
kata para ilmu psikiater atau ilmu jiwa itu, orang itu mendengarkan ceramah itu 20 menit pertama itu semangat. 20 menit pertama semangat. 20 menit ke berikutnya itu sudah mulai terjadi pergeseran. Terjadi kegalauan di jiwa. 20 menit ketiga, itu sudah mulai turun. Nek sampai nambah lagi, tambah amblas, tambah hilang. Makanya jangan lama-lama dalam berceramah, ngisi pengajian. Itu saudaraku ikhwatadina fillah ya, tentang gimana caranya supaya mauidhah kita itu punya pengaruh yang luar biasa kepada orang yang hadir atau yang mendengarkan kita itu. Ikhwatadina fillah. Ini ya, tadi ada durasi apa itu? Durasi apa itu? Ini ibu-ibu, Pak hafizahullah, yang pertama. Yang kedua, sifatul wa'id an-najih. Bagaimana karakter yang memberi nasihat supaya sukses. Tadi kan gimana ceramahnya itu bisa didengar orang. Gimana ceramahnya itu nggak membosankan. Tadi itu begitu kan. Punya pengaruh maksud saya. Yang berikutnya ini adalah gimana supaya apa karakter atau sifat-sifat penceramah yang kira-kira bisa dibuat digugu dan ditiru. Yang pertama, yang ceramah itu sudah tentu orang yang yakin dengan apa yang diceramahi. Membahas tentang masalah surga, membahas tentang masalah hikmahnya sholat malam. Tapi nggak yakin. Itu nggak akan mungkin masuk ini ke mana? Ke hati orang yang mendengar. Dia harus yakin yang pertama, para penceramah itu harus yakin. Apa yang diungkap itu harus yakin. Saya pernah, Ibu, Pak, ya, bukan mendengar, ikut perdebatan, mungkin pernah dengar ya, orang yang sholat dengan 2 bahasa, masih ingat sekitar tahun berapa itu ya? 2000-an ya, sholat dengan 2 bahasa, namanya Gus Roy dari Lawang. Itu kan dipolisikan akhirnya ya. Sebelum dipolisikan, itu terjadi perdebatan di Winsa, IAIN, Surabaya. Saya ikut itu. Apa yang terjadi? Padahal yang hadir itu ya, yang hadir itu ibu-ibu, Pak, yang hadir itu, dokter-dokter. Bahkan ada guru besar, ada kiai yang hadir. Kita mah ustadz-ustadz muda yang masih di bawah itu ikut hadir meramaikan doang. Saya lihat itu si Gus Roy ini yang mengungkapkan tentang sholat pakai 2 bahasa, percaya dirinya tinggi gitu loh. Wah, dia gagah, dia masuk ke ruangan, gak diblas. Dan dia menjelaskan kok pede banget gitu kan. Padahal yang dihadapin kiai-kiai. Kenapa? Karena dia yakin dengan apa yang dia sampaikan, meskipun itu salah. Gitu. Makanya ceramah itu kan harus punya keyakinan bahwa apa yang disampaikan itu benar. Nah, untuk punya keyakinan apa yang disampaikan benar, dia harus tahu itu ilmunya, harus punya ilmunya. Kalau nggak punya ilmunya ragu. Orang-orang ragu menyampaikan, problem itu akan terjadi masalah. Ini ya, yang pertama itu kan yang harus ya yakin. Ibu-ibu juga begitu kan, bapak-bapak juga begitu. Harus yakin. Harus yakin. Seperti Nabi Muhammad ya. Saking yakinnya dengan apa yang disampaikan beliau. Itu sampai ekspresif itu. Bu ceramah itu juga begitu, harus ekspresif itu. Mungkin ibu kan nggak tahu ya, bapak nggak tahu ya. Si penceramah Ustadz Junaidi ini lagi ada masalah apa di keluarganya? Kan nggak tahu. Tapi kan tahunya saya terlihat tersenyum, ya nggak ya? Saya semangat gitu. Nggak ngerti, ini mari ceramah yo mikir maneh, begitu kan. Ya semua guru begitu, semua kiai begitu. Makanya jangan suudon sama guru sama kiai kan begitu. Siapa? Nabi Rasulullah Muhammad SAW, Nabi Muhammad. Itu juga begitu tuh. Kalau ceramah beliau itu saking yakinnya. Ketika yang dibahas itu tentang neraka, tentang kiamat, idza khataba wa dzakara istadda ghadabuhu wa ala sautuhu atau wa ala sautahu wa marrat ainahu ka'annahu mundiru jaisin yaqulu sabahakum wa masaakum. Rasulullah Muhammad SAW itu kalau lagi berkhutbah dan dia menyebut tentang kiamat,
Wah, marah dia. Ekspresinya itu luar biasa. Suaranya itu tinggi, saudara. Wah, marat ainau, dan mata beliau itu merah. Saking ekspresifnya bagaimana dia menjelaskan. Dan ekspresi itu adalah wujud daripada bentuk keyakinan dalam menyampaikan. Syarat pertama, seorang penceramah, seorang penasehat, seorang penyuluh, para dokter itu harus yakin dengan ilmunya. Ketika menjelaskan tentang akibat COVID itu kalau bisa mimiknya itu loh, kayak beneran gitu loh. Ojo guyang-guyu, menjelaskan tentang sesuatu yang menakutkan guyang-guyu. Gak percaya wong ini menakutkan, kan begitu. Harus benar-benar kayak Rasulullah. Ketika Rasulullah menjelaskan tentang kiamat, matanya merah. Ketika Rasulullah menjelaskan tentang masalah kiamat, matanya itu suaranya tinggi, begitu. Ketika Rasul menjelaskan tentang surga, Rasulullah lembut hatinya. Ya gitu tuh saudara. Itu ya Bapak Ibu. Itu yang pertama syaratnya. Supaya ceramahnya kita didengar oleh audiens. Yang kedua apa? Nah, hati orang yang ceramah itu harus bersih. Hati orang yang ceramah itu harus bersih. Gak kotor. Takwanya tinggi. Makanya ada orang nggak ceramah, didelok tok itu loh. Hati kita sudah bergetar. Udah kita taat sama Allah Rabbul Alamin. Kakek guru saya Profesor Dr. Asyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Itu saya belum menangi karena saya 2004 ke Mekah, itu beliau 2005 awal ya, beliau udah meninggal dunia. Beberapa bulan setelah itu. Tapi yang menggantikan beliau yaitu putra beliau, dan saya langsung berguru kepada beliau, yaitu Asyid Ahmad bin Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, berguru kontemporal lah gitu kan. Itu ya beliau itu meskipun nggak ngomong itu, kita ngelihat itu saja sudah ya Allah luar biasa gitu kan ya. Udah ngelihat beliau aja kita udah ingat dosa kita gitu kan. Bayangkan. Berarti kan hatinya memang takarub sama Allah tinggi gitu. Ya saya belum di situ tuh. Saya butuh ngomong untuk bisa nyadarkan orang. Gak boleh diam untuk nyadarkan orang, kan begitu tuh saudara. Makanya seorang penceramah, seorang guru, seorang kiai, seorang ajunan, seorang gus, seorang bendara, itu hatinya memang harus bersih. Waduh, ada nyanyian ini, gimana jadinya? Jadi hanyut saya jadi nyanyian itu. Jadi seperti itu ya, Ibu ya, hati ya bersih ya. Dan saya berusaha untuk bersih ya. Saya berusaha untuk bersih karena kebersihan hati seorang guru itu akan mempengaruhi bagaimana nanti ceramahnya itu bisa digugu dan ditiru. Dan yang terakhir, paling penting penceramah itu, para ustadz, para kiai ini, naudzubillah min dzalik ya, apa itu? Ayutabiqa qaulahu fi ayutabiqa qauluhu fi'lahu. Ada kesesuaian antara apa yang diomongkan dengan perilakunya. Jangan sampai nih. Dan hyper adalah halo. Hyper itu banyak sekali meningkat pada. Maaf Ustadz, di mute saya tadi. Ya, oke. Jadi saudaraku ikhwatadina fillah ya, hati itu harus benar omongan kita dengan apa yang kita omongkan dengan apa yang kita kerjakan terus sama. Gak oleh misalnya riba, main riba, nggak boleh. Umpamanya begitu kita ngomongnya, nggak boleh misalnya tapi begini ya, kabura maqtan, firman Allah dalam nanti dilihat surat As-Saff ayat 2-3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dosa besar di sisi Allah orang berkata tapi dia tidak mengerjakan. Itu yang dimaksud adalah yang wajib sama yang haram. Bukan yang sunnah. Misal begini, saya bilang, ayo ibu poso sunnah Senin Kemis, tapi aku gak poso. Misalnya. Itu nggak masuk ayat itu. Nggak masuk As-Saff ayat 2 dan 3. Nggak dosa besar. Bahkan saya dapat pahala. Misalnya saya ngajarkan, Bunda, para dokter, ayo poso ya, Senin dan Kemis. Aku nggak poso. Saya malah dapat pahala. Karena ad-da'i ilal khair kafa'ilihi, kata Rasulullah.
orang yang mengajak kepada kebaikan seperti dia melakukan kebaikan itu sendiri. Seperti dia melakukan kebaikan itu sendiri. Ya enggak? Jadi saya mengajak ibu, ayo bu, dok, mbak dokter, ayo nanti sholat malam. Aku gak tangi bengi. Saya seperti orang yang sholat malam itu. Itu kalau sunnah ya, tapi kalau wajib, misalnya, ayo poso Ramadan terus gak poso, ini sing dosa besar. Atau perkara yang haram. Jangan minum khamr, tapi minum khamr, itu sing kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, saya mau ada berpergian, mohon doanya Ibu-ibu sehat selalu ya. Ibu Pak. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi nanti bisa dievaluasi lagi ya Bu Lurah ya. Enaknya apakah pagi ataukah malam lagi ya monggo enggak apa-apa. Kalau mau pagi-pagi sekali gitu kan ya. Itu lebih baik. Kalau biar siangnya masih ada acara misalnya gitu. Kalau jam 8, monggo jam 8, minggu kedua, ketiga, keempat, kelima saya bisa. Terus kalau minggu pertama saya masih susah untuk ya bisa aja jam 8 bisa. Saya berarti terlambat untuk di acara di minggu pertama itu, di acara break. Wallahu a'lam. Tapi kalau mau malam lagi ya silakan. Kalau di pagi ini kurang efektif. Begitu ya, Ibu, Pak. Ada pertanyaan? Ibu, Bapak? Hafizahumullah. Tidak. Oh iya, tidak apa-apa. 1-2 pertanyaan, kalau nggak ada pertanyaan silakan. Moga teman-teman yang mau bertanya. Dok, nanti rekamannya dikirim ya, Dok ya. Rekaman mau saya share ke YouTube. Jadi sebenarnya mau nanya tentang cara membersihkan hati itu bagaimana? Ya, baik. Yang paling efektif membersihkan hati itu adalah berzikir kepada Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Berzikir kepada Allah itu bisa membuat hati bisa menjadi tenang. Likulli syai'in syaqalah, kata Rasulullah. Segala sesuatu itu ada kotorannya. Ya, ada sikatnya. Wa syaqalatul qulub zikrullah. Dan sikatnya hati, bersih hati itu adalah zikrullah, berzikir kepada Allah. Jadi misalnya begini, hati kotor misalnya. Hasud itu kan hati kotor, ya kan? Hasud kepada orang, hati kotor misalnya. Istighfar aja, astagfirullahaladzim. Itu bisa bersih. Itu bisa bersih. Misalnya berpikiran kotor misalnya. Ya, istighfar. Allahumma shalli ala Muhammad, astagfirullahaladzim. Itu bisa bersih. Itu kebersihan hati itu pertama yang paling efektif dan murah meriah itu adalah zikrullah, berzikir kepada Allah. Itu yang pertama. Yang sudah pasti yang kedua adalah banyaklah berdoa kepada Allah Rabbul Alamin di tengah malam bangun, itu pasti membersihkan hati. Tengah malam, bukan tengah malam, di sepertiga akhir malam bangunlah, itu akan bisa membersihkan hati. Dan yang ketiga, perbanyak amal soleh, itu bisa membersihkan hati kita. Bukankah kalau kita orang berpuasa, itu kan ya, tanpa kita berdoa, dengan puasa itu saja, dokter, itu sudah hati bisa jadi bersih. Amal soleh. Jadi ada 3 ya, zikir, sholat malam, ini khusus spesial kalau sholat malam, ya kan, doa di dalamnya. Terus yang ketiga adalah amal soleh yang lain, itu bisa membersihkan hati. Wallahu a'lam. Zikirnya itu Ada lagi? Ada tertentu apa? Zikir, enggak, kalau bisa ada zikir pagi, ada zikir petang. Itu sudah bisa membersihkan hati kok. Orang zikir pagi itu sudah bisa membersihkan hati. Orang zikir petang itu sudah bisa membersihkan hati. Kalau bisa istiqomah itu berzikir, bisa menghapus dosa. Yang namanya kotoran hati itu kan noda ya. Noda itu akibat dosa. Nah itu harus dibersihkan. Tiap hari kalau bisa. Dengan zikir pagi dan zikir petang. Begitu. Tapi macam zikir pagi, petang kan ada macam-macam ya Ustaz. Kan beda. Kalau kita baca ada di apa namanya? Masyurat. Ya, al-masyurat sama ada yang lain lagi ke. Ya, kalau saya tawajuhat. Jadi kalau saya wiridul latif pagi hari. Kalau ba'dal maghrib itu apa? Ba'dal maghrib itu
Rotibul Haddad. Rotibul Haddad saya ba'dal maghrib. Itu Rotibul Haddad. Sebenarnya sama maksurat tuh mirip-mirip lah ya. Cuman kalau Wiridul Latif sama Rotibul Haddad itu ada tambahan-tambahan dari ijtihad para ulama. Saya pakai itu gitu kan. Saya pakai itu. Jadi pagi itu dari mulai subuh saya baca Wiridul Latif sampai menjelang syuruk. Kemudian ditambah dengan tilawatul Quran itu termasuk zikir. Tilawatul Quran termasuk zikir dan itu bisa membersihkan hati. Sampai syuruk, terus setelah itu sholat syuruk, setelah itu selesai kita beraktivitas olahraga dan macam-macam. Seperti itu. Ya, kalau nggak ada kuliah subuh, saya begitu aktivitasnya. Kalau ada kuliah subuh, Wiridul Latifnya pending gitu. Karena saya habis subuh langsung kan di masjid itu kuliah subuh. Kayak tadi ini saya baru pulang dari kuliah subuh tadi. Seperti itu ya, Bu Dokter. Kalau kepingin Wiridul Latif nanti saya kasih enggak apa-apa. Ya, kalau kepingin ngamalkan Wiridul Latif nanti saya kasih. Panjang bukunya panjang memang. Ya sama panjangnya. Kalau panjang enggak apa-apa misalnya dibaca satu-satu enggak apa. Cuman kalau jenengan tahu hadis-hadisnya kenapa dibaca ini, semangat untuk membacanya sebenarnya. Semangat membaca. Takut nggak bisa istiqomah kalau terlalu panjang, Ustaz. Maksurat juga lumayan panjang, cuman nggak sepanjang maksurat sih Wiridul Latif itu. Ya, ambil yang intinya saja enggak apa-apa. Begitu. Rotibul Haddad itu pendek itu. Rotibul Haddad itu pendek. Pendek. Bahkan mungkin lebih pendek dari maksurat Rotibul Haddad. Wallahu a'lam. Baik, mudah-mudahan manfaat ya para dokter. Boleh nambah satu? Oh, ya boleh. Saya ya. Ya, maaf sedikit aja ya. Menyambung pertanyaannya Dokter Maya tadi itu, kalau itu kan untuk membersihkan hati ya, untuk move on itu juga sama ya Ustadz ya dengan cara itu ya. Yang pertama itu, yang kedua, betul. Ya, sama Ustadz. Katanya ya. Satu. Enggak, ini begini, maksud saya gini. maaf. Kalau zikir itu disambi dengan kerjaan lain boleh nggak Ustadz? Jadi zikir pagi, zikir petang itu kan panjang Ustadz ya. Jadi kalau duduk aja itu kadang-kadang terus nggak tahan karena jadi disambil ngerjakan lain-lain itu nggak apa-apa ya Ustadz ya. Kalau hafal gitu kan sambil gitu. Jadi orang move on, orang mangkal itu kotor hatinya, ya nggak ya? Jadi susah untuk move on maksud saya, susah move on. Pikiran itu berarti hatinya masih kotor. Maka sekolahnya tadi, pembersihnya tadi zikir tadi itu sudah saya jelasin ya. Terus yang kedua bagaimana zikir dengan sambil disambi. Boleh saja, apalagi kalau hafal ya. Zikirnya kalau hafal itu boleh. Asal nyambinya itu tidak sesuatu yang berlawanan atau bertentangan. Dan itu yang dilarang misalnya seperti di kamar mandi sambil zikir itu nggak boleh itu. Itu nggak boleh gitu kan ya. Nggak boleh kalau di kamar mandi sambil zikir. Jadi kalau zikir itu disambi misalnya terkait dengan pekerjaan-pekerjaan di dapur gitu kan ya. Nah, itu boleh gitu kan ya. Cuman kadang-kadang orang nyambi itu untuk menghilangkan kebosanan. Zikir kok bosan aneh itu berarti yang jadi masalah adalah diri jenengan gitu kan. Yang jadi masalah. Zikir itu tidak memunculkan sebuah boring. Zikir itu malah memunculkan sebuah ketenangan yang begitu luar biasa. Begitu ya. Nanti kita lanjut lagi kan masih bagian pertama ini. Mbak Dr. Maya bisa tolong nanti dikirim ke saya rekamannya biar langsung masuk ke YouTube gitu kan. Wallahu a'lam. Kita istighfar bareng-bareng. Astaghfirullahaladzim, subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita baca Al-Asr, bismillahirrahmanirrahim, wal asri, innal insana lafi khusrin, illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, wa sallallahu ala nabi Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf, tolong Dr. Maya dan Pak Lurah bisa dievaluasi. Saya minta kepastiannya untuk pekan depan jadi tetap malam atau kembali ke pagi seperti ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Saya pamit dulu. Ustaz. Ya, monggo.